Saya ingin mewakili juga masyarakat, melihat ya sedikitlah perseteruan atau perdebatan atau saling silang pernyataan ya antara Anda dan rekan Anda yang juga akademisi, Dr. Denny Indrayana. Waktu saya baca, saya pikir ini masalah dua akademisi yang sedang berdiskusi ya, tapi ternyata itu kan muncul ke permukaan dan jadi isu politik. Denny Indrayana kemudian secara terbuka kepada publik mengatakan bahwa ternyata hukum ini dipakai sebagai instrumen ya politik untuk menjegal, kasarnya begitu ya, calon-calon presiden yang tidak sesuai dengan strategi koalisi partai-partai yang ada sekarang. Apa pendapat Anda? Anda akan membantah? Saya tidak akan membantah itu, karena itu adalah tafsir dari pembicaraan saya dengan Denny. Jadi begini, Denny ini seperti adik saya, kalau pulang mampir, saya ke Australia mampir ke rumah dia. Biasalah sejak dulu, sejak zaman 98. Memang yang saya keliru menyebut, Prof, saya minta izin membela Anies itu tidak bilang minta izin, tidak bilang minta izin mendukung dia. Yang bilang dia minta izin itu, mohon izin ya Prof, saya mau menggugat undang-undang Ciptaker ke MK. Silakan, saya bilang itu hak Anda, dan saya juga akan membela posisi pemerintah. Itu hak Anda, silakan. Lalu bicara soal dukungan ke Anies. Ini pembicaraan informal di rumah. Pembicaraan informal di rumah. Bukan di kantor Anda? Bukan, di rumah. Di rumah saya malam. Menurut Anda pembicaraan itu pembicaraan dalam konteks dua akademisi atau sebenarnya nggak ada konteks sebagai dua orang ahli tata negara ini? Enggak, saya tidak membedakan apa gitu akademis atau pokoknya pembicaraan gitu aja, dan isi pembicaraan itu wajar-wajar saja. Artinya kalau sampai dipublikasikan harusnya nggak apa-apa juga. Saya tidak marah bahwa ada orang lain marah bahwa itu tidak etis, silahkan. Tapi kalau saya nggak apa-apa, kan isinya nggak ada yang kriminal. Tapi penting, karena orang kemudian bisa menafsir macam-macam. Memang ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Jadi mengatakan bahwa Anda bilang, ini loh, ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Hingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Mungkin orang salah memahami itu. Enggak apa-apa. Menurut saya enggak apa-apa orang salah memahami, tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Baru dari saya. Kalau enggak, saya bukakan filenya. Enggak, jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si ketua partai ini itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama. Rizal Ramli ketika ngomong itu, dia menyebut meminta maaf ketua partai Golkar, nih pasien PKB dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Saya katakan kalau saya bicara terbuka aja. Anda di dalam, kan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal enggak. Saya bilang enggak. Oh, jadi ada pertanyaan? Iya, dia. Anies Baswedan. Gini loh. Oke, bagaimana? Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu ini jadi enggak? Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencana juga ini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang tiga itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Menurut orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ.